Pada masa hidup Yesus, sekurang-kurangnya ada 3 kelompok orang yang setia mengikuti Yesus. Sayangnya, kesetiaan itu bukan karena didasari keinginannya untuk setia mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi didasari rasa iri dan rasa dengki. Sebab sejak kehadiran Yesus, pamor mereka berkurang, pamor mereka menurun. Mereka mengikuti Yesus untuk menjebak Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus supaya punya alasan untuk menghukum Yesus. Mereka adalah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Orang Saduki adalah orang yang tidak percaya dengan kebangkitan. Orang-orang Farisi adalah gabungan dari para rabi dan ahli Taurat. Dan ahli Taurat adalah orang yang begitu ketat memegang aturan-aturan dalam hukum Taurat. Sebagai ahli Taurat, mereka sangat paham bahwa di dalam kitab Taurat, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, ada begitu banyak aturan. Ada yang pernah menghitung berjumlah 613 perintah di sana. Dari 613 itu, 365 berupa perintah negatif, berupa larangan-larangan, dan 248 perintah positif yang berisi anjuran-anjuran. Mereka bertanya pada Yesus, dalam hukum Taurat itu, perintah manakah yang paling besar? Pertanyaan diajukan untuk menjebak Yesus. Yesus akan menjawab seperti apa? Dan Yesus memberikan jawabannya begini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang utama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yesus lagi-lagi bisa membungkam mereka. Setelah berhasil membungkam orang Saduki, orang-orang Farisi mau menyebab Yesus, Yesus berhasil membungkam mereka. Kita pun tidak perlu mengingat ratusan perintah-perintah itu. Kita cukup mengingat satu perintah, satu hukum, yaitu hukum kasih. Mana mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita ketika kita masih membenci sesama kita. Ekspresi cinta kita kepada Tuhan harus kita ekspresikan cinta kita, kasih kita kepada keluarga dan sesama. Jadi dalam tanda salib juga mengungkapkan itu. Ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap hati kita, mari itu kita ekspresikan kepada sesama yang ada di kanan kiri kita. Jadi sekali lagi, tidak perlu mengingat ratusan perintah, ratusan hukum itu. Ketika kita sudah sangat memahami perintah, 2 perintah dalam hukum kasih itu, rupanya cukup bagi hidup kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, yang kita ekspresikan kepada orang-orang terdekat, keluarga kita, dan sesama kita. Jalur tanjakan harus perlahan-lahan. Apakah memang itu aturannya? Mungkinkah mengatakan mencintai Tuhan kalau masih sering membenci sesamanya? Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.